Halo guys, kembali lagi di channel Jason XR. Sekarang kita ada di konten rollbar, review mobil bareng. Nah, sekarang yang mau kita review ada mobil anak rookie. Cuman dia udah bikin mobilnya cukup sangat menarik sekali dan nggak biasa, mungkin satu-satunya di Indonesia. Ini ada di samping gue mobil BMW E60. Nah, karena ownernya nggak ada, sekarang kita ngomong sama buildernya, ngobrol. Nah, ini buildernya Rengga Mahendra. Halo Reng, kabar? Halo Mas Dani, baik. Nah, Rengga ini dari Art Workshop, Ya. Artworks ya? Ya, kita dari Artworks yang build mobil ini sih jadinya. Ini kan satu-satunya ini yang pakai 60. Ya, benar. Kenapa pilihnya E60, Reng? Karena ownernya sendiri ngasih kita change gimana caranya E60 kan belum ada nih di Indonesia yang make. Jadi gimana caranya 60 ini bisa kompeten di dunia drifting di Indonesia gitu. Oke, nah ini mungkin karena pertama kali di Indo dan pasti lo ada trial dan errornya kan? Oh, banyak R&D-nya. Risetnya kan? Banyak R&D-nya. Apa aja sih kesulitannya bangun E60 ini dibanding mobil-mobil umum lainnya? Banyak sih, dari weight production-nya, berat mobilnya, panjang wheelbase-nya. Terus apalagi dia kan chassis bagian depannya aluminium ya. Jadi kita juga kayak mau bikin tubular segala macam itu harus ada hitungannya. Oke. Begitu juga kayak kaki dia susah banget gitu lah, apalagi kan sekarang barang-barangnya pakai aftermarket nih. Yang sebelumnya kan kita custom tetap nggak bisa juga. Akhirnya sekarang pakai Wisefab pun nggak ngeluarin untuk E60. Jadi dia pakainya 90 dari Wisefab merekomendasikan pakai 90, dia mengirim kita conversion kitnya, kita yang rakit gitu. Oh, jadi ini cuman chassisnya aja E60? Chassisnya aja E60. Untuk mesin ini pakai 2JZ GTE Supra. Camnya kita pakai Crower 272 282. Stangnya kita pakai Manley. Pistonnya kita pakai CP, kompresi 9.0. Sisanya semua standar, boringan semua standar. Metalnya kita pakai ACL. Pakai ACL. Intake kita pakai intake samping CNC. Injektor kita pakai DW 1000 cc. Terus juga throttle bodinya 90 mm. External wastegate, single turbo. Terus ya kayak mobil drifting pada umumnya lah. Cuman single turbonya apa? Ini kita pakai max speeding. GT35 AR62. Oh, emang umum di 2JZ ya? Rata-rata umum di 2JZ, GT35 yang penting AR-nya kecil dia kan, turbinnya. Gitu. Cuman sekarang juga masih harus ada beberapa fine tuning karena mobil ini baru banget jadi sebulanan lah ya, sebulan setengah lah gitu. Jadi ini juga sebenarnya masih riset juga gitu loh. Kita masih bikin base map-nya juga. Masih benar-benar boost masih di 09 yang harusnya bisa sampai 1,2 bar, 1,3 bar. Cuman ya pelan-pelan akan kita adjust gitu. Oke. Nah, ini gue tertarik dengan ngomongin kaki-kakinya. Ini kan udah nggak standar E60 ya? Bener. Tadi lo bilang Wisefab bikin conversion kitnya buat E60 dari E90 ya? Dari E90 ke E60. Jadi itu emang custom atau emang ada kitnya dari Wisefab? Enggak, jadi Wisefab cuma ngasih beberapa parts conversion kitnya, kita yang adjust sendiri ke mobilnya. Oh, oke. Gitu. Jadi ini sebenarnya dicopot dipindahin ke S90 itu emang buat dia sebetulnya. Betul. Kan? Ini emang diciptakan oleh Wisefab untuk S90. Sulit nggak untuk conversionnya? Lumayan banyak perubahannya. Ada beberapa dari extension long-terrot, lower arm juga ada beberapa yang kita adjusting lagi. Terus juga ada beberapa pillow ball yang harus disesuaikan sama mobilnya. Gitu. Kalau steering rack tetap pakai E60? Steering rack tetap pakai 60. Oke. Nah, untuk interior dashboard ini tetap pakai E60-nya ya? Iya, ini gue buka ya. Iya. Untuk interior kita pakai dashboard E60 tetap, cuman kita custom Alcantara. Dengan triple stitch, M stitch yang di custom juga. Terus untuk pedal box kita pakai combrake dari US juga, tapi dia pedal boxnya pedal box atas, bukan di bawah. Rata-rata kan pedal box di bawah. Nah, kita sengaja bikin di atas biar lebih nyaman lah. Karena orang-orang Indo kan rata-rata lebih enak pakai pedal yang di bawah. Di atas belum terbiasa dengan yang di bawah. Betul. Ya. Dan tadi gue lihat dari engine bay-nya masternya itu kayaknya bisa dipindah-pindahin ya. Betul. Masternya kita bisa menyesuaikan.
masternya itu bisa ditaruh di belakang pedal box, bisa ditaruh di depan, gitu. Jadi ada convention kitnya juga sih, gitu. Oke. Terus rata-rata kayak untuk door trim, terus panel-panel dashboard itu kita pakai forged carbon semua. Bahan dasarnya itu aluminium. Baru kita bikin ke forged carbon. Oh, jadi dilapis ya? Bener, bukan kan rata-rata orang fiber ya. Iya. Habis itu baru di forged carbon. Kalau kita emang aluminium dulu baru forged carbon, biar nggak panas sih jatuhnya. Tapi dasarnya tetap aluminium. Aluminium, betul. Kenapa nggak dry carbon biasa atau karbon pada umumnya? Request dari ownernya. Ownernya. Kelebihannya forged carbon apa sih? Gengsi kali Gengsi, ya. Karena kan forged carbon tahap yang paling mahal tuh. Oke, ini bikinnya di tempat lo juga? Iya, semua di tempat gue. Oh, ini bikin apa Alcantara-nya juga ya? Alcantara di gue juga. Terus logging dash-nya kita pakai Haltech IC7. Itu sebelahnya apa ada lagi? Itu kamera parking belakang. Sengaja di estetika lah, sengaja biar maksudnya nggak kosong gitu. Tadinya kan di situ ada iDrive ya. Ini kan modelnya LCI mobilnya. Jadi di situ ada lubang iDrive-nya. Daripada kita tutup kosong, ya akhirnya ownernya udah dipasangin LCD untuk parking sensor belakang aja gitu. Tapi ini benar-benar working, kalau kita masuk mundur nyala. Oh ya. Bahkan dia nggak masuk mundur. Mobil on, kamera on. Jadi kalau kita lagi tandem kelihatan nih orang belakang. Yes, kelihatan belakang gitu. Oke, menarik juga ya. Panel switch-nya kita pakai touchscreen, short shifter juga, gearbox R154, handbrake CNC. Terus master handbrake-nya pakai apa ini? Master handbrake-nya kita custom made sih. Custom. Berarti tetap dual kaliper ya belakang? Belakang double kaliper. Double kaliper. Kita pakai key 5 untuk master handbrake-nya. Oh, oke. Gitu. Untuk landing-nya masih sama kayak yang lain. Radiator belakang, electric water pump pakai Davis Craig. Terus juga kit ya, sama dash-nya juga. Terus jalur-jalurnya dari fuel line sampai radiator sistem, liningnya itu kita pakai braided hose semua, jadi nggak ada pipa-pipa sama sekali. Oke, ini braidednya lewat dalam semua atau ada yang lewat semua bawah kita juga? taruh dalam. Standar regulasinya FIA. Oh, FIA malah di dalam. FIA di dalam. FIA di dalam. Itu pendek belakangnya ini. Boleh. Menarik. Ini tubular ya? Belakang udah kita bikin full tubular. Sampai pengisian tangki pun kita custom pakai aluminium. Jadi yang belakang nih benar-benar tubular karena request dari orangnya biar kalau ngajar tembok gampang repairnya. Lebih tepatnya nggak perlu repair sih. Kita bikin jadi dari tower shock semua kita potong. Yang kita ambil cuma bodi samping kanan kiri untuk nahanin nahanin lampu. Terus sisanya kita bikin tubular. Jadi kalau misalnya seandainya nempel wall tap segala macam, lampu ini masih bertahan karena ditahan sama dia. Oh, jadi yang kena wall si betul dulu ya. Terus weight production-nya juga kita bikin gimana caranya tangki harus sejajar sama tower shock. Jadi beratnya belakang. Ini kan mobil berat banget ya. Iya. Jadi gimana caranya weight production itu ke tengah gitu. Jadi nggak terlalu mundur ke belakang. Benar. Gitu sih. Kurang lebih itu aja. Sisanya semuanya kita bikin semi wire tag. Jadi nggak ada kabel-kabel yang berantakan. Oh ya, untuk electric water pump cuman satu di belakang atau yang standarnya masih ada juga? Yang standar masih ada, cuman kita custom. Apa yang di custom tuh? Ada lah. Nggak bisa kita. Rahasia bengkel ya? Oke. Jadi intinya flow-nya lebih bagus gitu ya? Jauh. Sirkulasi muternya lebih cepat. Jadi yang standar depan tetap kita pertahankan. Kan kalau di luar negeri udah ada yang dibuang, udah kan? CNC yang udah jadilah aftermarket gitu kan. Langsung dibuang. Ya harganya kan lumayan ya. Iya. Kita pakai standar aja, cuman bagian dalamnya internalnya ada yang kita rubah. Dimodifikasi ya berarti? Dimodifikasi. Jadi sirkulasi flow-nya tetap muternya bagus gitu. Garden tadi udah belum ya? Garden kita pakai R200. Pakai punyanya R32 ya? Iya, Garden kita pakai R200 punyanya Skyline. Masih Visco, cuman kita custom. Jadi bisa dibilang kasar elas lah gitu. Oke. Karena masih Visco kan. Final gearnya di 43, as rodanya pakai R200 juga. Lubang 5. As roda, yang baut 5 ya? Yes, gitu. Nah, untuk Garden as roda kan pakai Nissan R200 kan? Benar. Nah, tapi subframe-nya dan kaki-kaki lainnya tetap pakai N60, N60. bukan S90? Bukan S90. Ini custom atau beli aftermarket? Aftermarket.
Kalau untuk yang belakang kayak kakinya kita beli aftermarket. Untungnya ada. Emang ada ya buat yang 60 ya? Untungnya ada. Jadi tinggal plug and play ya? Iya. Oke. Yang depan aja yang agak sulit ya. Oke, so Reng, thank you banget udah dijelasin tentang nih mobil. Siap. Dan gue lihat di updatean Instagram lo kayaknya lagi banyak bangun mobil ya di bengkel ya. Terima kasih, alhamdulillah. Mungkin next time kalau kita ada waktu, gue mampir ke bengkel ya. Boleh banget tuh. Kita lihat mobil. Harus banget main. Iya, siap. Oke. Siap. Reng, Thank you. Sukses juga. Bengkelnya. Terima kasih banyak. Oke, Udah nih. thank you, Reng. Thank you. So guys, itu dia review mobil E60 yang cukup menarik dan cukup banyak modifikasinya juga ternyata. Dan kebetulan tuh di belakang mobilnya dia juga, cuma itu speknya sama kayak spek E46-nya kantor Jason Xair yang Akbar pakai. Jadi kayak nggak perlu kita review. Nah, menurut kalian mobil siapa yang perlu kita review lagi? Jangan lupa tulis komen di bawah ini dan mungkin bisa mention siapa pembalap-pembalapnya atau builder